Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 3271. Kamu benar-benar bekerja sama dengan pejabat negara A. Stephen Lin bertanya dengan heran ketika dia mengambil sebotol air dewa. Yah, saya sebenarnya belum memberitahu Anda tentang masalah ini. Saya telah bekerja sama dengan pejabat negara A untuk mengembangkan Sensui sejak lama. Meskipun negara A adalah negara terbelakang, tim penelitian ilmiah resmi mereka sangat kuat. Dan negara mereka sendiri menghasilkan produk khusus yang disebut buah kakak, yang merupakan salah satu bahan baku penting untuk produksi Sensui, dan hanya ditanam di negara mereka. Jadi kami akhirnya memilih untuk bekerja sama dengan pejabat negara A untuk mengembangkan Sensui, dan juga memperoleh tercapai. Kata Barton sambil tersenyum. Jadi begini, Stephen Lin memainkan botol di tangannya, lalu membuka tutup botol dan menciumnya. Cairan di dalam botol mengeluarkan aroma yang samar, dan rasanya mirip dengan jus sebelumnya. Dengan munculnya Sensui, ekonomi negara A pasti akan meningkat tajam. Jika Anda ingin menghasilkan uang, Anda sekarang dapat memasuki pasar keuangan negara A, kata Barton. Yah, aku tahu itu. Stephen Lin mengangguk, dan mengembalikan Sensui ke Barton. Barton meletakkan botol di depannya, tersenyum dan berkata kepada semua orang yang hadir, semuanya, saya punya firasat bahwa Sensui akan sepopuler jus buah di seluruh dunia di masa depan. Saya jamin semua anggota klub Taisan kita akan punya kesempatan untuk mendapatkan bagiannya. Petik 2 tanda seru petik 2. Terima kasih, Presiden. Presiden murah hati. Semua orang bersorak. Di tengah sorakan, pertemuan berakhir. Semuanya, silakan maju ke depan, mari kita berfoto bersama. Hideshi Yoshino dan yang lainnya bangkit dan berteriak setelah sorakan penonton mereda. Jadi, semua peserta bangkit dan pergi duduk di barisan depan dan otomatis berdiri berjajar. Semua orang berdiri sesuka hati, kami tidak memperhatikan formalisme, selama mereka berdiri dengan baik dan rapi. Stephen Lin melihat bahwa setiap orang tampaknya memiliki kecenderungan untuk mengatur posisi, dan berteriak dengan cepat. Ketika semua orang mendengar ini, mereka tersenyum penuh arti. Seperti inilah seharusnya masyarakat Taisan, tidak menyia-nyiakan perhatian dan energi untuk hal-hal yang tidak berarti. Jadi, semua orang berbaris secara acak dalam dua baris. Patton, Presiden Klub Tarzan, berdiri di sisi kiri, dan Stephen Lin, salah satu pendiri Klub Taisan, berdiri di kartu kedua di sebelah kanan. Ketika semua orang berdiri, staf mengambil kamera dan memotret kerumunan. Bertahun-tahun kemudian, foto ini ditempatkan di tengah-tengah sejarah pengelolaan perkumpulan Taisan dan menjadi bukti terpenting untuk menyaksikan perkembangan perkumpulan Taisan. Setelah foto grup selesai, pintu ruang pertemuan dibuka. Semua orang mengobrol dan berjalan menuju pintu. Saat ini, di luar ruang rapat, wartawan media diizinkan tampil di sini. Ketika wartawan media melihat semua orang muncul, mereka tidak sabar untuk mengajukan pertanyaan satu persatu. Namun, tidak satu pun dari peserta ini yang menjawab pertanyaan media. Semua orang berjalan ke samping, hanya menyisakan Hideshi Yoshino. Teman-teman dari media, jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat bertanya kepada saya. Saya akan menjawab semua pertanyaan Anda sebagai petugas pers untuk rapat pleno klub Taisan ini, kata Hideshi Yoshino sambil tersenyum. Jadi, banyak mikrofon yang diserahkan kepada Hideshi Yoshino. Tuan Yoshino Hideshi, hasil seperti apa yang telah Anda capai dalam pertemuan tertutup ini? Petik 2. Tuan Yoshino Hideshi, bolehkah saya bertanya apakah perkumpulan Tarzan akan berperang dengan Illuminati? Petik 2. Tuan Yoshino Hideshi. Petik 2. Berbeda dengan kegembiraan di sini, pintu keluar Stephen Lin dan yang lainnya tampak sangat sunyi. Bahkan jika seseorang berbicara,
itu hanya dengan suara rendah. Pada saat mereka mencapai lift, lebih dari setengahnya dari orang-orang telah menghilang. Tuan Button, apakah Anda bebas sekarang? Tanya Stephen Lin. Tentu saja, ada apa? Barton bertanya. Aku ingin berbicara denganmu tentang sesuatu, pergi ke kamarmu. Stephen Lin bertanya. Apakah ini penting? Ini pesta makan malam sebentar lagi, atau kita bisa bicara setelah pesta makan malam selesai, kata Barton. Ini hal kecil, setelah membicarakannya, saya baru saja pergi ke pesta makan malam. Stephen Lin tersenyum. Tidak apa-apa. Barton mengangguk, dan kemudian keduanya naik lift bersama dan datang ke kamar Barton. Button duduk di sofa dan menyalakan cerutu. Stephen Lin sedang duduk di seberang Barton. Tuan Button, ada apa dengan sensui Anda? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Apa yang terjadi? Barton menunjukkan ekspresi terkejut. Mungkin kamu bisa dengan mudah menipu orang lain, tapi jangan lupa, aku telah bertarung dengan pohon kehidupan selama beberapa tahun, dan keakrabanku dengan jus buah adalah yang kedua setelah para peneliti ilmiah dari pohon kehidupan. Tidak mungkin untuk sensui sebagai pengganti jus yang telah Anda teliti, itu pasti jus. Stephen Lin berkata dengan wajah serius. Stephen, apakah kamu meragukanku? Meragukan sekutuku? Tanya Barton dengan cemberut. Saya tidak meragukan Anda, dan saya tidak ingin meragukan Anda, tetapi faktanya adalah Anda memiliki jus di tangan Anda, dan Anda akan menjual jus ke seluruh dunia di masa depan. Apakah Anda belum menyelesaikan ini? Bab 3272. Sudahkah Anda mencapai semacam kerja sama dengan pohon kehidupan? Stephen Lin bertanya. Tanya Barton. Kalau begitu katakan padaku, bagaimana kamu meneliti sensui? Stephen Lin menatap Barton dan bertanya. Tentu saja, setelah penelitian yang lama, peneliti ilmiah kami akhirnya mengatasi masalah teknis inti dari jus buah dan menghasilkan sensui. Kata Button. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa teknologi inti dari jus bukanlah teknologi di bumi sama sekali? Stephen Lin bertanya. Bagaimana ini mungkin? Jus diproduksi di bumi, bagaimana mungkin bukan teknologi bumi? Kata Button. Itulah faktanya. Alasan mengapa berbagai negara tidak dapat membuat pengganti jus buah adalah karena teknologi inti jus buah berasal dari planet asing. Tuan Barton, saya adalah teman bagi Anda, dan saudara bagi putra Anda. Saya harap Anda dapat jujur kepada saya tentang masalah ini. Stephen Lin berkata, status jus buah, dan akan membawa harapan baru bagi manusia yang bingung. Saya tanpa pamrih membagikan hak penjualan jus buah kepada anggota klub Taisan kami. Anda tidak hanya tidak berterima kasih kepada saya, tetapi Anda bahkan meragukan asal-usul jus buah saya Stephen. Meskipun hubungan kita sangat baik, kecurigaanmu terhadapku tetap membuatku sangat kecewa. Button berkata dengan sedih. Stephen Lin menatap lurus ke arah Button dan berkata setelah beberapa detik, aku juga sangat kecewa padamu. Karena kamu tidak mau mengakuinya, maka aku tidak bisa berkata apa-apa lagi. Kamu bisa melakukannya dirimu sendiri. Petik 2. Button mendengus dingin, dan tidak berkata apa-apa lagi. Stephen Lin berbalik dan berjalan keluar ruangan. Di tengah jalan, Stephen Lin tiba-tiba berhenti. Karena tidak ada kepercayaan antara Anda dan saya rasa Anda tidak perlu terus duduk sebagai presiden masyarakat Taisan. Jika Anda ingin menjadi baik, silakan mengundurkan diri, kata Stephen Lin. Murid Barton menyusut tajam, dan kemudian dia mencibir, jangan lupa siapa yang berdiri di sisimu saat masyarakat Taisan paling membutuhkan dukungan. Tidak mungkin membiarkan Taisan menjadi alatmu untuk menyebarkan jus, kata Stephen Lin. Oke, kamu bilang begitu. Aku ingin melihat berapa banyak orang yang akan tinggal di perkumpulan Taisan setelah aku meninggalkan perkumpulan Taisan, kata Barton dengan wajah gelap. Stephen Lin mencibir dengan suara, dia berjalan keluar dari kantor Barton.
Melihat Stephen Lin pergi, Paten menghela napas lega, lalu mengangkat telepon dan menelepon. Apakah Anda mendengar percakapan saya dengan Stephen Lin tadi? Barton bertanya. Mengerti. Suara Barbaro datang dari ujung telepon. Mengapa Stephen Lin begitu yakin bahwa saya tidak dapat mengembangkan pengganti jus buah? Tanya Barton dengan cemberut. Aku juga tidak tahu tentang ini. Meskipun Stephen Lin telah bertarung melawan pohon kehidupan berkali-kali, dia mungkin tidak tahu bagaimana jus itu dibuat, kata Barbaro dengan curiga. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Rencana kita untuk memperluas jus buah dengan kedok klub Tarzan telah gagal. Saya juga akan segera mengundurkan diri sebagai presiden klub Tarzan, kata Barton. Bisakah kamu menggunakan pengaruhmu untuk mengusir Stephen Lin dari masyarakat Tarzan? Barbaro bertanya. Jika saya melakukan ini, niscaya Stephen Lin akan semakin yakin bahwa saya telah mengkhianatinya, kata Barton. Itu benar. Jika itu masalahnya, maka Anda hanya dapat meninggalkan perkumpulan Tarzan untuk sementara, tetapi jangan khawatir, Stephen Lin tidak akan memiliki bukti untuk membuktikan bahwa Sensui adalah jus, apalagi dia, tidak ada seorang pun di dunia ini dapat membuktikannya Sensui adalah jus buah, dan Anda hanya perlu mengandalkan pengaruh Anda untuk membuka jalan bagi saluran penjualan Sensui. Selama efek Sensui diverifikasi, banyak orang akan datang kepada kami untuk membeli Sensui. Kata Babar Luo, tidak apa-apa untuk melakukan ini, dan saya sudah berhasil dengan anggota klub Tarzan ini. Bahkan jika saya keluar dari klub Tarzan, saya khawatir saya dapat menemukan beberapa orang untuk diajak bekerja sama. Dengan pengaruh mereka masing-masing bidang, untuk membantu penyebaran Sensui, mudah, kata Barton. Oke, saya berharap dapat mendengar kabar baik dari Anda sesegera mungkin, kata Barbaro. Saya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada putra saya, kata Barton. Tentu saja tidak apa-apa. Aku akan meminta seseorang mentransfer teleponmu ke putramu segera, tunggu sebentar, kata Barbaro. Lalu ada beberapa suara berisik di telepon, dan setelah suara itu menghilang, terdengar suara Joy. Ayah, Joy, kamu baik-baik saja. Apakah ada yang melecehkanmu? Tanya Barton. Tidak, saya masih relatif aman dan hidup lebih baik, kata Joy. Tidak apa-apa. Kamu bisa tinggal di sana dengan tenang. Ayah bisa menjemputmu dan pergi setelah dia menyelesaikan urusannya, kata Barton. Yah, aku menunggumu, ayah. Tolong jaga dirimu juga, kata Joy. Saya akan. Bab 3273. Stephen Lin berjalan keluar dari kamar Barton, berbalik dan berjalan ke kamar Wesley. Di kamar Wesley dan Yoshino Hideshi sudah duduk di ruang tamu. Melihat Stephen Lin datang, Yoshino Hideshi buru-buru berdiri dan bertanya, bagaimana? Dengan senyuman. Pada saat ini, dari wajah Stephen Lin, tidak ada jejak kemarahan yang benar barusan, tetapi sedikit kebahagiaan setelah berhasil menyelesaikan rencana tertentu. Meskipun kami putus dengan Tuan Batten seperti yang diharapkan, masyarakat Tarzan kekurangan orang-orang seperti Tuan Batten, meskipun hanya untuk waktu yang singkat, itu akan menjadi kerugian yang sangat besar. Wesley menghela nafas. Hanya dengan cara ini Barbaro dan Tree of Life di belakang Paten percaya bahwa saya benar-benar telah putus dengan Paten, dan hanya dengan cara ini mereka dapat benar-benar mempercayai Paten. Jika tidak, kepercayaan Paten di mata mereka akan selalu terbatas, jika ingin dekat. Pada intinya, masih sulit untuk mengetahui rencana mereka yang sebenarnya, kata Stephen Lin. Inilah yang disebut kerajaan naga memberi dan menerima. Kata Hideshi Yoshino, kejadian kali ini benar-benar sangat berbahaya. Jika Tuan Batten tidak memasukkan catatan ke dalam amplop merah Anda dan memberitahu Anda seluruh proses dari semuanya, maka mungkin pohon kehidupan benar-benar dapat kembali dengan bantuan Tuan Batten ya. Lagi pula, Tuan Batten memiliki terlalu banyak pengaruh di seluruh dunia barat.
kata Wesley dengan rasa takut yang masih ada. Itu benar. Berkat kecerdasan Tuan Barton, dia mengungkapkan konspirasi Barbaro dalam bentuk amplop merah. Hei, alangkah baiknya jika aku bisa menghubungi Kiaoma. Lagi pula, Barbaro adalah ketua mereka. Mungkin aku bisa mendapatkan saran darinya. Cari tahu informasi lebih lanjut tentang Barbaro. Stephen Lin menghela nafas. Setelah dia mengetahui tentang rencana Barbaro dari Paten, dia mencoba menghubungi Kiaoma, tetapi dia masih tidak dapat menghubungi Kiaoma. Mengingat hubungannya dengan Kiaoma, Kiaoma pasti akan mengungkapkan banyak informasi berguna untuknya. Saat ini, Stephen Lin tidak mengetahui bahwa Kiaoma bunuh diri di istana beberapa hari yang lalu untuk menyelamatkan nyawa Joey. Barton mengetahui hubungan Kiaoma dengan Stephen Lin, jadi dia dengan sengaja menyembunyikan kematian Kiaoma dan mencegah Stephen Lin membunuh istana Raja A karena kemarahannya. Stephen Lin dan Paten memiliki pendapat yang sama tentang rencana Barbaro dan pohon kehidupan kali ini, yaitu memanfaatkan kerjasama antara Barton dan keduanya untuk mengetahui rencana pohon kehidupan yang sebenarnya. Yang terbaik adalah membiarkan Paten mengintegrasikan ke dalam inti pohon kehidupan, sehingga inti pohon kehidupan dapat digali di sepanjang garis Barton. Dan jika Barton ingin diintegrasikan ke dalam inti pohon kehidupan, maka Stephen Lin harus memutuskan hubungan dengan Barton. Drama di kamar Don. Sekarang setelah kamu putus dengan Barton, diperkirakan situasi Joey akan jauh lebih baik, kata Wesley. Saya telah meminta seseorang untuk secara diam-diam menanyakan tentang tempat Barbaro memenjarakan Joey, mencoba mendapatkan informasi lokasi Joey sesegera mungkin, dan kemudian menyelamatkannya ketika waktunya tepat, kata Stephen Lin. Jika kamu ingin bergerak, itu pasti mudah ditangkap. Hideshi Yoshino tertawa. Wesley, setelah kamu kembali ke China, kamu dapat memulai penyelidikan terhadap orang bernama Evans itu. Menurut tebakan Paten, Evans kemungkinan besar adalah perantara antara pohon kehidupan dan Barbaro, kata Stephen Lin kepada Wesley. Jangan khawatir, Evans berasal dari negara kita yang korup. Selama aku mau, aku bahkan bisa mengetahui informasi beberapa generasi nenek moyang mereka untukmu. Kata Wesley dengan bangga. Tidak apa-apa. Ini adalah operasi langka yang kita terkenal di pohon kehidupan yang gelap. Setelah selesai, kemungkinan besar kita dapat menghancurkan pohon kehidupan. Mari bekerja sama. Stephen Lin mengulurkan tangan dan berkata. Wesley dan Yoshino Hideshi saling memandang, dan mereka juga mengulurkan tangan untuk memegang tangan Stephen Lin. Waktu datang ke malam dalam sekejap mata. Paten mengatur makan malam mewah di hotel untuk menghibur semua anggota klub Taisan yang menghadiri pertemuan tersebut. Karena pertemuan 3 hari telah mencapai tujuan yang diharapkan, semua orang benar-benar santai saat ini, makanan dan anggur terus dituangkan ke dalam mulut mereka, dan suasana di tempat kejadian sangat hangat. Di bawah suasana yang begitu hangat, banyak orang tidak menyadari bahwa Stephen Lin tidak pernah berhubungan dengan Barton dari awal hingga akhir. Keesokan harinya, para peserta dari seluruh dunia meninggalkan Kodoga dengan alat transportasi mereka sendiri. Kota. Rapat pleno pertama setelah berdirinya Perhimpunan Taisan secara resmi berakhir di sini. Meski pertemuan telah berakhir, hasil pertemuan tersebut ditakdirkan untuk mempengaruhi seluruh dunia untuk waktu yang lama di masa depan, dan bahkan mungkin mengubah arah dunia. Stephen Lin meninggalkan kota Kodoga sore itu, tetapi pesawatnya tidak terbang ke negeri naga, melainkan ke kota lain di Eropa. Kota Suci. Kota Suci adalah tempat suci di hati semua penganut Illuminati. Kota ini milik tahta suci. Dikatakan sebagai kota, tetapi tampaknya telah menjadi negara. Negara ini memiliki bab khusus. Bab 3274 adalah milik hukum negara ini, dan ada juga angkatan bersenjata tahta suci khusus. Populasi seluruh kota sekitar 1 juta, dan 1 juta ini adalah yang paling saleh orang percaya dari seluruh dunia,
orang percaya ini telah memperoleh kualifikasi untuk tinggal di kota suci setelah dinilai oleh tahta suci cahaya dan dapat pergi ke altar cahaya untuk menerima baptisan ajaran setiap hari. Paus Fransiskus tinggal di kota suci dan merupakan satu-satunya penguasa di kota suci tersebut. Di kota suci ini, Paus Fransiskus adalah eksistensi tertinggi, dan tidak ada yang berani melanggar perintahnya kemanapun dia pergi. Karena ini adalah tanah suci, kota suci terbuka untuk dunia luar sepanjang tahun, menunjukkan wawasan luas dari tanah suci kepada semua orang beriman. Pesawat khusus Stephen Lin mendarat di Bandara Kota Suci pada pukul 3 sore. Tahta Suci Guangming mengetahui berita kedatangan Stephen Lin sebelumnya, sehingga landasan pacu pesawat khusus Paus untuk mendarat dibuka untuk Stephen Lin. Perilaku Tahta Suci Guangming sekali lagi menegaskan rumor bahwa Stephen Lin dan Paus adalah teman baik. Sejak Paus menghadiri pernikahan Stephen Lin dan bertindak sebagai saksi pernikahan Stephen Lin, dunia luar berspekulasi bahwa Paus sendiri dan Stephen Lin harus memiliki persahabatan pribadi yang sangat dalam. Jika tidak, Paus tidak akan pernah pergi ke Kerajaan Panjang untuk menjadi saksi. Penduduk asli Longguo menjadi saksi pernikahan tersebut, dan kali ini dia bahkan membuka landasan bagi Stephen Lin untuk mendarat di pesawat khususnya, yang cukup untuk membuktikan bahwa tebakan semua orang benar sekali. Setelah pesawat mendarat, sebuah gerbong berlapis emas diparkir di samping pesawat. Orang yang mengemudikan kereta mengenakan jubah merah. Pakaian semacam ini hanya bisa menjadi kardinal tahta suci cahaya, dan kardinal itu sudah menjadi kader tingkat tinggi di tahta suci cahaya. Standar penyambutan seperti itu bisa dikatakan rendah, sehingga dunia luar menebak-nebak apa yang dilakukan Stephen Lin di kota suci. Waktu kedatangannya ke kota suci benar-benar tidak biasa. Kebetulan setelah pertemuan pleno pertama perkumpulan Taishan, apakah pertemuan itu relevan? Segala macam rumor menyebar dengan cepat setelah Stephen Lin tiba di kota suci, dan Stephen Lin sendiri tinggal di Istana Paus dengan cara yang sangat sederhana. Istana Paus adalah kediaman Paus, dan itu juga merupakan inti dari kota suci. Dulu, jika ada tamu asing, hanya para pemimpin negara yang bisa tinggal di sana. Kaget, bagaimanapun, penampilan Paus sebelumnya telah menunjukkan bahwa Stephen Lin memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Paus. Di Istana Paus, Stephen Lin duduk menghadap Francis. "Stephen, jika orang tahu bahwa Anda telah mengajukan permintaan seperti itu kepada saya khawatir orang-orang percaya di seluruh dunia akan menyalib Anda bersama-sama," kata Francis kepada Stephen Lin sambil tersenyum. "Saya juga berpikir permintaan saya agak mendadak." Stephen Lin menggaruk kepalanya karena malu. "Ini lebih dari tiba-tiba, itu sudah menghujat," kata Francis. Maaf, saya impulsif," kata Stephen Lin meminta maaf. "Kamu harus tahu bahwa aku adalah dewa di bumi. Karena aku adalah dewa, tidak mungkin baginya untuk bergabung dengan organisasi apapun di dunia ini selain tahta suci cahaya. Alasan mengapa aku bisa melampaui dunia sekuler dunia dan di atas semua negara selama bertahun-tahun adalah itu juga karena saya tidak akan pernah mengikat diri saya pada kekuatan apapun. Jika Anda membiarkan saya bergabung dengan masyarakat Taishan, bahkan jika Anda membiarkan saya menjadi presiden kehormatan, itu adalah penghujatan bagi saya, dan itu akan menarik saya turun dari altar," kata Francis. "Yang mulia Paus benar-benar minta maaf, saya tidak memikirkan dengan hati-hati tentang berbagai hal. Hei, saya berpikir bahwa masyarakat Taishan kita akan berperang melawan Illuminati, dan tahta suci cahaya juga berdiri di sisi berlawanan dari Illuminati, jadi saya meminta Anda untuk menjadi anggota kehormatan dari perkumpulan Taishan. Ketua hanya dapat menunjukkan bahwa kedua belah pihak memiliki kebencian yang sama, jadi saya tidak memikirkan hal lain, saya tidak memikirkannya." Stephen Lin terus meminta maaf. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Francis mengecilkan pupilnya sedikit dan berkata, "Masuk akal bagimu untuk berpikir begitu." Dengan berakhirnya rapat pleno pertama Perhimpunan Taishan,
perkumpulan Taisan secara resmi mulai beroperasi. Perang masa depan dengan Illuminati tak pelak lagi, jika orang penting dari Vatikan Guangming kita berfungsi sebagai presiden kehormatan, itu memang akan sangat meningkatkan kekuatan keseluruhan perhimpunan Taisan. Ya, itu sebabnya saya menemukan Anda. Jika Anda ingin berbicara tentang siapa di Vatikan adalah yang paling penting, bukankah itu kamu? Kata Stephen Lin. Aku bukan orang terpenting di tahta suci. Francis menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini mungkin? Jika Anda bukan orang terpenting di tahta suci, siapa lagi? Stephen Lin bertanya dengan heran. Statusmu rendah. Francis tersenyum dan berkata, aku adalah dewa, bukan manusia, dan tentu saja aku tidak akan menjadi orang terpenting di tahta suci cahaya. Jika kamu benar-benar ingin menemukan presiden kehormatan, maka saya dapat memberikannya kepada Anda. Anda merekomendasikan orang yang paling penting. Petik 2. Sialan. Stephen Lin dipaksa untuk berpura-pura tidak bisa berkata-kata oleh Francis, dan hanya bisa mengungkapkan perasaannya saat ini dengan satu kalimat di dalam hatinya. Jual badge, tapi masih ditanya dengan sangat kooperatif, siapa itu? Kamu. Bab 3275. Saya. Stephen Lin memandang Francis dengan heran. Francis memiliki senyum ramah di wajahnya. Senyum ramah ini membuat Stephen Lin merasa seperti sedang diawasi. Sepertinya aku bukan anggota tahta suci. Stephen Lin ragu-ragu dan berkata, kenapa kamu bukan dari tahta suci? Uskup Agungku Stephen Lin, kata Francis sambil tersenyum. Stephen Lin menyipitkan matanya sedikit, dan setelah beberapa saat berpikir dengan hati-hati, matanya tiba-tiba melebar. Dia memandang Francis dan berkata, maksudmu? Kamu ingin mengangkatku sebagai uskup agung? Semacam keilahian, kata Francis. Jadi, Stephen Lin bertanya, jadi kamu memenuhi syarat untuk menjadi utusan Dewa Cahaya di dunia. Setiap uskup agung adalah utusan Dewa Cahaya di dunia ini. Mereka menyebarkan kemuliaan Tuhan untuk Dewa Cahaya dan menerima restu dari Dewa Cahaya, kata Francis. Stephen Lin menatap lurus ke arah Francis. Setelah menonton untuk waktu yang lama, Stephen Lin mengacungkan jempol pada Francis, terlepas dari citranya. Kamu masih bijak, Yang Mulia Paus, kata Stephen Lin dengan emosi. Emosinya pasti dari lubuk hatinya. 1 atau 2 bulan yang lalu, ketika Ratu Negara Busuk meninggal, Paus menawarinya cabang zaitun, menyarankan agar dia dapat bergabung dengan tahta suci. Meskipun Stephen Lin memiliki beberapa niat pada saat itu, mengingat statusnya saat ini, dia akhirnya menolak. Setelah menerima usulan Paus, dia mengira masalah ini akan selesai seperti ini, tetapi tanpa diduga, Paus mengungkitnya saat ini, dan ketika dia meminta bantuannya, dia menunjukkan cara lain untuk dirinya sendiri, yaitu adalah bergabung dengan tahta suci cahaya sendirian dan menjadi uskup agung tahta suci cahaya. Begitu dia menjadi uskup agung tahta suci cahaya, dia bahkan tidak harus menjadi presiden kehormatan Perhimpunan Taisan, dia bisa langsung melayani sebagai presiden Perhimpunan Taisan. Meskipun status uskup agung tahta suci cahaya sedikit lebih rendah dari Barton, tetapi ditambah dengan statusnya sebagai yang terkuat di dunia, dia pasti melampaui Barton. Jika demikian, itu akan cukup untuk menebus kerugian yang disebabkan oleh pengunduran diri Paten ke masyarakat Taisan, dan Illuminati pasti akan mendapatkan uang dengan menerima orang yang begitu kuat sebagai orang beriman. Bahkan dapat dikatakan bahwa tahta suci cahaya hanya menggunakan nama palsu untuk berhasil mengikatkan diri mereka, yang terkuat di dunia, kepada mereka. Tidak heran Francis menolaknya dengan begitu benar sekarang. Pantas saja dia ingin berbicara dengan sangat serius, semua ini adalah persiapan untuk saat ini. Stephen Lin memandang pria tua yang baik hati di depannya. Pria tua itu terlihat sangat baik, tapi itu memberi Stephen Lin perasaan rubah tua. Bagaimana? Uskup Agung sudah menjadi pendeta tertinggi yang bisa disentuh manusia, dan seluruh tahta suci cahaya sejauh ini hanya memiliki 3 uskup agung.
Jika Anda menjadi seorang uskup agung, Anda akan menjadi salah satu dari 4 orang terkuat di tahta suci. Cahaya, kata Fransiskus. Bukankah seharusnya 5 orang? Bukankah kamu dihitung sebagai satu, kata Stephen Lin. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku bukan manusia, tapi dewa, kata Francis dengan serius. 5. Stephen Lin mengeluh lagi di dalam hatinya, tetapi dia berkata, Yang mulia, Anda mungkin tidak tahu bahwa meskipun kebanyakan orang di kerajaan naga kita percaya pada agama Buddha dan Taoisme, keluarga kita adalah saya percaya pada Tuhan yang agung cahaya sejak lama, Tuhan mencintai dunia, dan dunia juga mencintai Tuhan. Francis memandang Stephen Lin dengan wajah saleh di depannya. Dengan ekspresi keheranan yang langka di wajahnya, pikirnya Stephen Lin mungkin dia akan mengelak untuk sementara waktu. Bagaimanapun, menilai dari penampilannya sebelumnya, dia tampaknya sedikit menolak untuk bergabung dengan tahta suci Guangming, tetapi dia tidak menyangka bahwa Stephen Lin akan menjadi anggota gereja Guangming dalam waktu singkat. Kedipan mata. Ini mengejutkannya. Kamu bilang kamu orang Kristen? Tanya Francis. Ya, Yang Mulia Paus, Anda mungkin tidak mempercayainya. Ketika saya masih sangat muda, saya bermimpi. Dalam mimpi itu, seseorang yang memancarkan cahaya memberitahu saya bahwa dia berasal dari alam dewa dan merupakan dewa cahaya yang agung. Dia ingin menyebarkan cahaya ketuhanannya ke seluruh dunia, dan dia berharap saya dapat membantunya mencapai ini. Jadi sejak saat itu, saya bersumpah bahwa dalam hidup ini, saya harus menyebarkan cahaya dewa cahaya ke seluruh dunia, sehingga dunia akan dipenuhi dengan cahaya, tidak ada lagi kegelapan. Stephen Lin berkata dengan serius. Sial. Francis tidak bisa menahan kutukan di dalam hatinya. Dia merasa kata-kata Stephen Lin terlalu berlebihan. Satu-satunya orang yang bisa membantu dewa cahaya untuk menyebarkan cahaya ilahi ke dunia adalah Paus. Stephen Lin's mimpi ya, itu akan ke Paus. Yang Mulia Paus, Anda seharusnya memperhatikan bahwa sejak saya muncul di mata publik, saya telah berperang melawan kejahatan. Mengapa saya melakukan ini? Apakah karena saya memiliki hasrat? Tidak, itu karena saya masih muda. Mimpi aku telah menguatkan keyakinanku untuk melawan kegelapan sampai akhir, dan ini telah mendorongku untuk bertarung di medan perang terang dan gelap selama ini. Stephen Lin berbicara dengan sungguh-sungguh, wajah Francis tersenyum, dia telah menjual persetujuan ibunya di dalam hatinya, seperti Stephen Lin beberapa menit yang lalu. Stephen Lin telah membual seperti ini sejak lama, dan Francis tidak dapat mendengarkan lagi, jadi dia mengulurkan tangan dan menekan tangan Stephen Lin dan berkata, Stephen. Bab 3276. Anda tidak perlu mengatakan apa-apa lagi, saya tahu Anda adalah orang yang paling beriman. Petik 2. Saya hanya mengatakan setengahnya, dan ada cerita di baliknya. Stephen Lin berkata, tidak perlu, apa yang kamu katakan sudah cukup. Jika kamu terus berbicara, maka aku harus menyerahkan posisiku sebagai paus kepadamu. Kata Francis. Oke, aku akan memberitahumu nanti ketika aku bebas. Stephen Lin berkata dengan banyak arti. Stephen, karena kamu adalah seorang penganut yang taat, maka kamu akan menjadi uskup agung. Kata Francis. Saya tidak punya masalah dengan ini, saya pasti akan menyebarkan kemuliaan Tuhan ke dunia. Stephen Lin berkata dengan serius. Titik. Kata Francis. Lalu berapa hari? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Kamu tidak peduli jika dia tinggal selama beberapa hari. Karena kamu adalah orang yang paling beriman, itu adalah kehormatan terbesarmu untuk bisa tinggal di kota suci dan istana paus, bukan? Bukan. Francis berkata dengan senyum yang sedikit mengejek. Ini. Wajah Stephen Lin sedikit membeku, dan kemudian dia berkata, saya tidak memiliki terlalu banyak hal di dunia. Setelah saya menangani hal-hal di dunia dengan benar, saya akan pastikan untuk hidup selamanya di kota suci. Petik 2. 2 hari lagi akan menjadi hari peramal kita. Pada saat itu,
saya akan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa Anda telah menjadi uskup agung. Jadi, setidaknya Anda harus menunggu 2 hari lagi, kata Francis. Petik 2. 2 hari. Juga. Stephen Lin mengangguk. Stephen, ada satu hal yang harus kuberitahukan padamu terlebih dahulu. Tidak peduli siapa itu, ketika dia menjadi uskup agung, dia secara alami akan memikul misi menyebarkan cahaya ilahi ke dunia. Tidak peduli kapan atau di mana, dia setiap orang harus perlu diingat bahwa dia adalah penganut dewa cahaya yang paling taat, dan semuanya harus difokuskan pada tahta suci cahaya, dan dia harus menyelesaikan tanpa syarat apa yang diminta tahta suci cahaya untuk dia lakukan. Francis berkata dengan serius, "Yang mulia, apakah Anda perlu memberitahu saya tentang hal-hal sepele seperti itu? Saya telah menganggap semua ini sebagai kode etik saya." Stephen Lin berkata dengan serius. Francis menyentuh dahinya tanpa daya dan berkata, "Jika saya tidak mengenal Anda dengan baik, saya khawatir saya akan mempercayai Anda." "Yang mulia, Paus, saya sangat sedih mengatakan itu," kata Stephen Lin sedih. "Saya harap semua yang Anda katakan akan menjadi kenyataan." Paus tersenyum dan berdiri dan berkata, "Saya harus pergi berdoa, dan Les akan membawa Anda kemana Anda harus pergi. Lebih besar dari, oke, kirimkan yang mulia Paus," kata Stephen Lin sambil tersenyum. Paus mengangguk, berbalik dan pergi. Kemudian, seorang pria berusia 20-an yang mengenakan seragam kuning uskup mendatangi Stephen Lin. "Tuan Lin, Yang Mulia Paus meminta saya untuk membawa Anda ke kediaman Anda," kata pria itu. "Kamu beras." Stephen Lin memandang pria di depannya dengan rasa ingin tahu. Pria ini berambut pirang dan berkulit putih. Dia terlihat seperti pria tampan khas barat, dan dia memiliki keilahian yang tak terlukiskan. Apa yang disebut keilahian, seperti temperamen, adalah hal yang ilusi, tetapi Anda dapat merasakannya. Seperti pria barat yang tampan di depan Anda dapat merasakan bahwa orang ini sekilas penuh cahaya. Seperti utusan dewa yang turun ke dunia, ini adalah makhluk ilahi seks hampir sama dengan gambar Buddha Lungguo. Tidak heran dia bisa menjadi uskup di usia 20-an, dan diperkirakan dia juga akan menjadi anggota senior tahta suci yang cerah di masa depan. "Saya Rais, Tuan Lin. Selama Anda berada di Istana Paus, saya akan bertanggung jawab penuh atas kehidupan sehari-hari Anda dan melayani sebagai petugas teologis Anda," kata Rais sambil tersenyum. "Petugas teologi, apa itu?" Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. "Pejabat yang mengajarimu teologi," kata Rais. "Sial, aku masih ingin belajar teologi." Mata Stephen Lin membelalak tak percaya. "Ya, jika kamu ingin menjadi uskup agung yang berkualitas, kamu harus memahami ajaran dan mengenal teologi, sehingga ketika orang percaya yang bingung mencari bantuanmu, kamu dapat menggunakan teologi untuk menjawab pertanyaan mereka," kata Rais sambil tersenyum. Sialan ini, Stephen Lin dia tidak menyangka menjadi uskup agung untuk belajar teologi, yang sebenarnya agak sulit bagi orang lain. Tidak apa-apa jika dia benar-benar seorang yang beriman, tetapi intinya adalah dia bukan kentut. Apa yang dia katakan tadi hanya menggertak, dan dia sama sekali tidak berniat menjadi seorang yang beriman. Yang disebut uskup agung itu adil untuk menghadapi pengunduran diri Barton nanti. Tanpa diduga, dia mengangkat batu dan sekarang menembak dirinya sendiri di kaki. Francis selalu agak tua, tetapi kepalanya tidak tua sama sekali. Stephen Lin hanya bisa menghela nafas, mengetahui bahwa Rais pasti telah diinstruksikan oleh Francis untuk belajar teologi sendiri. Dia juga harus tahu bahwa dia hanyalah seorang uskup agung untuk mengatasi kesulitan yang akan datang, agar tidak membiarkan dirinya menjadi pelacur sia-sia. Dia meminta Rais untuk mengajar teologinya. Jika dia dapat mengubah dalam proses mempelajari teologi tahta suci cahaya, itu adalah hal yang baik untuk tahta suci cahaya. Jika tidak, maka mereka tidak akan rugi. Lagi pula, jika mereka yang terkuat di dunia, mereka akan menjadi uskup agung, yang setara dengan memberikan tahta suci cahaya pedang surgawi.
Bab 3277. Stephen Lin dipimpin oleh Rice ke kediamannya di Istana Paus. Ini adalah ruangan kecil, dan ada banyak yang disebut jimat di ruangan itu, seperti salib, air suci, Alkitab, dan sebagainya. Sejauh menyangkut ruangan ini, jika hitam dan putih ketidakkekalan datang, saya yakin saya harus ditampar di kedua sisi. Rice memberi Stephen Lin sebuah Alkitab berlapis emas. Keturunan buku ini harus sekitar 5 atau 6 cm, yang sangat tebal. Ini adalah Alkitab versi internal. Jika Anda ingin menjadi seorang uskup agung, Anda harus menyimpan semua isi Alkitab di dalam hati Anda, kata Rice dengan serius. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan ekspresi aneh. Ya. Ini adalah mata kuliah wajib bagi setiap orang beriman, kata Rice. Tidak ada yang menyuruhku membaca ini. Stephen Lin berkata dengan wajah pahit. Bukankah kamu orang yang paling taat? Berbicara secara logis, kamu harus tahu Alkitab seperti punggung tanganmu, bukan? Rice bertanya sambil tersenyum. Ahem, aku benar, tapi aku membaca versi eksternal, dan milikmu adalah versi internal. Jadi seharusnya berbeda, kata Stephen Lin dengan canggung. Memang ada beberapa perbedaan. Apocalypse of God ditambahkan ke versi internal, dengan total 6.352 kata Rice. Kamu tidak tahu bagaimana cara mengikuti ujian? Stephen Lin bertanya. Itu tidak benar. Uskup agung manapun, kecuali Anda, telah muncul selangkah demi selangkah dari orang-orang beriman. Masing-masing dari mereka adalah penganut Illuminati yang paling taat. Mereka telah tumbuh di bawah bimbingan ajaran sejak mereka masih muda. Gelarnya keakrabannya sama dengan keakraban masyarakat Longguo dengan tabel perkalian, jadi tidak ada yang akan berpikir untuk mengikuti ujian uskup agung. Tentu saja, jika orang beriman yang bingung meminta bantuan Anda tetap harus menggunakan ajarannya untuk menghilangkan kebingungannya, ya, kata Rice. Kalau begitu tidak apa-apa jika aku tidak peduli dengan mereka. Stephen Lin berbisik. Apa? Tanya Les. Tidak apa-apa, kamu bisa pergi dulu, aku akan membaca Alkitab kita. Stephen Lin berkata dengan serius. Baiklah Tuan Lin, jika ada yang harus Anda lakukan, jangan ragu untuk menelepon saya. Kata Rice sambil tersenyum. Ya, Stephen Lin mengangguk, melihat Les pergi, lalu membuka Alkitab di tangannya untuk melihatnya. Dia tidak memiliki ingatan fotografis, tapi untungnya ada orang bodoh di tubuhnya. Bodoh, bisakah kamu memindai catatannya? Stephen Lin bertanya. Oke, kata si idiot. Kalau begitu pindai dan rekam, kata Stephen Lin sambil membolak-balik buku di depannya dengan cepat. Dalam beberapa menit, dia membolak-balik Alkitab setebal beberapa ratus halaman, dan berhasil dipindai dan direkam oleh si idiot. Setelah itu, Stephen Lin membuang Alkitab itu dan berjalan melihat ke luar jendela. Di luar jendela ada Oracle Square. Di tengah alun-alun ada air mancur besar. Di depan air mancur ada anak tangga dengan sedikit kemiringan. Anak tangga itu memanjang ratusan meter. Menurut informasi yang dia peroleh sebelumnya, setiap hari Oracle, orang-orang beriman yang saleh dari seluruh dunia akan duduk di tangga di sana untuk mendengarkan Oracle dari Paus Agung. Hei, Stephen Lin menghela nafas pelan. Selama ada cara lain, dia tidak mau disebut uskup agung. Meskipun uskup agung adalah kulit harimau yang baik, itu juga berarti lebih banyak batasan. Percakapan dia dengan Francis tadi sepertinya hanya percakapan biasa, tetapi sebenarnya itu adalah transaksi. Francis memberinya status uskup agung, memungkinkan dia untuk dengan tenang menghadapi dilema yang akan datang, dan dia mengambil alih status ini dan menjadi anggota Holy See of Light. Ini berarti bahwa di masa depan, begitu tahta suci cahaya menghadapi hal-hal yang sulit untuk diselesaikan, dia berkewajiban untuk berkontribusi pada tahta suci cahaya. Apakah transaksi ini menghasilkan banyak uang, atau banyak kerugian, atau apakah itu menang-menang atau kalah, ini hanya dapat diuji oleh waktu. Setidaknya Stephen Lin saat ini masih belum dapat membuat perkiraan.
Pada saat ini, seseorang mengetuk pintu kamar. "Masuk," kata Stephen Lin. Dengan derit, pintu terbuka, dan seorang pria gemuk mengenakan jubah uskup agung muncul di depan pintu. "Selamat datang, Tuan Stephen Lin, hahaha." Tawa hangat pria gendut itu datang, dan Stephen Lin tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat pria gendut itu dua kali. Ini adalah pria gemuk dengan rambut pirang dan mata biru. Pria gemuk itu tingginya sekitar 1,7 meter, yang dianggap pendek di antara orang Eropa, dan beratnya harus lebih dari 200 kati. Beberapa lemak di tubuhnya dapat dilihat di balik jubahnya. Uskup Penatua. Meskipun Stephen Lin belum pernah bertemu pria gendut ini sebelumnya, sejak dia datang ke tahta suci untuk meminta bantuan asing kali ini, dia secara alami mengenali identitas pria di depannya. Orang ini adalah salah satu dari 3 uskup agung tahta suci Guangming, namanya Eldo, yang bertanggung jawab atas keuangan tahta suci Guangming, yaitu Dewa Kekayaan tahta suci Guangming. "Tuan Stephen Lin, saya sudah lama mengagumi nama Anda." Erdo menggosok tangannya dan mendatangi Stephen Lin. Stephen Lin baru saja hendak bersalaman dengan pihak lain, namun Eldo langsung membuka tangannya dan memeluk Stephen Lin. Merasakan lemak di tubuh Eldo, Stephen Lin mau tidak mau mendorongnya menjauh. "Tuan Eldo, saya." Bab 3278. Tidak terbiasa memeluk pria begitu erat. Stephen Lin berkata, "Semua orang percaya pada Dewa Cahaya. Karena mereka percaya, tidak masalah apakah mereka laki-laki atau perempuan." "Tuan Lin, kesadaran Anda masih kurang," kata Eldor sambil tersenyum. Stephen Lin berkata, "Apakah kamu benar-benar menginginkannya? Aku benar-benar berharap bisa mengaturnya sekarang, apalagi hanya berpelukan, bahkan tidur denganmu di malam hari," kata Eldo dengan ekspresi ambigu. "Persetan." Stephen Lin memandang Eldo dengan heran. "Secara umum, jika Anda tidur dengan Anda di malam hari, Anda memiliki hubungan yang lebih baik, atau seseorang yang Anda kenal baik dapat mengetahuinya. Ini adalah pertama kalinya saya bertemu Erdo. Lagi pula, Erdo juga satu dari Uskup Agung Illuminati, jadi sangat mengejutkan mengatakan kata-kata yang tidak terkendali seperti itu pada dirinya sendiri." Stephen Lin menyipitkan matanya dan bertanya, "Sungguh, Vatikan Guangming kita tidak membatasi keinginan orang percaya. Dikatakan bahwa Dewa Guangming yang agung memiliki 12 istri," kata Eldo. Stephen Lin berkata dengan serius. Eldo berkata dengan serius. Stephen Lin bertanya dengan wajah aneh. "Paus Agung memiliki 31 putra Tuhan," kata Eldo. "Persetan." Stephen Lin sekali lagi dikejutkan oleh kata-kata Eldo yang tampaknya acak. Tahta suci cahaya tidak pernah memiliki pemahaman yang mendalam tentang itu. "Saya benar-benar tidak tahu bahwa ada begitu banyak pengaturan aneh di tahta suci cahaya. Pengaturan ini sangat menarik. Yang mulia Paus memiliki begitu banyak putra dewa, jadi Paus baru harus memilih di antara putra dewa," kata Stephen Lin. "Tuan Lin, saya tidak bisa mengatakan banyak tentang masalah ini." Eldo menggelengkan kepalanya dengan serius. Oh, jangan bicarakan itu, Uskup Eldo, silakan duduk." Stephen Lin dengan cepat menghentikan rasa ingin tahunya, dan memberi isyarat kepada Eldo untuk duduk. "Kamarmu memiliki garis pandang yang sangat bagus. Dari sini, kamu dapat melihat Oracle Square secara sekilas. Jika ini adalah hari Oracle, kamu akan dapat melihat Yang Mulia Paus mengantarkan Oracle dari jarak dekat." "Ini benar-benar membuat iri," kata Eldo. "Apakah ruangan ini untuk menjamu tamu?" Stephen Lin bertanya. Tidak, ruangan ini adalah salah satu kamar tidur Yang Mulia Paus, dan juga merupakan area terlarang di Istana Paus. Jika Anda tidak tinggal di sini, saya tidak berhak menginjakkan kaki di ruangan ini." "Ruang," kata Eldor. 2. Apa? Kamar tidur Paus. Dia menggunakan asramanya untuk menghiburku. Stephen Lin bertanya dengan kaget. "Ya,
dari sini Anda harus bisa merasakan bahwa Yang Mulia Paus menghargai Anda. Kata Eldo. Dia juga yang membantuku keluar dari krisis di Rotten Kingdom terakhir kali. Stephen Lin berkata dengan emosi. Yang Mulia Paus adalah orang yang paling baik hati di dunia. Dia menjaga semua orang di dunia seperti ayah surgawi. Semoga Yang Mulia Paus diberkati. Eldor melelehkan salib di hatinya saat berbicara. Stephen Lin mengikutinya dan menggambar salib. Tuan Lin, saya datang menemui Anda kali ini terutama untuk mengenal Anda. Kota suci, tetapi saya masih mendengar semua jenis legenda tentang Anda, dan saya pribadi sangat menghormati Anda. Anda bukan hanya yang terkuat di dunia, tetapi juga pahlawan di dunia. Di mata saya, Anda adalah utusan keadilan di dunia ini. Eldor menyanjung Stephen Lin untuk sementara waktu. Stephen Lin mendengarkan dengan sangat nyaman, dan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, dimanapun itu hanya beberapa hal yang tidak penting di dunia. Dewa cahaya menyinari dunia dengan cahaya, ini adalah cinta sejati yang agung, dan itu juga pengejaran abadi saya sebagai orang percaya. Saya berharap suatu hari nanti saya dapat mengisi dunia ini dengan cahaya seperti Dewa Cahaya. Petik 2. Tuan Lin memang pria yang penuh cinta. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, saya mendengar bahwa Yang Mulia Paus akan mengangkat Anda sebagai Uskup Agung keempat. Eldor bertanya, itu benar. Stephen Lin mengangguk. Kalau begitu aku akan memberi selamat padamu dulu. Aku tidak menyangka bisa bekerja dengan Tuan Lin suatu hari nanti, hahaha. Kata Eldor sambil tersenyum. Stephen Lin berkata, Tuan Lin, diperkirakan 2 uskup agung lainnya akan segera mendatangi Anda, jadi saya tidak akan menyita terlalu banyak waktu Anda. Eldor bangkit dan berkata, terburu-buru untuk pergi, gadis yang melayani tempat tidur belum diatur. Stephen Lin berkata dengan tergesa-gesa. Eldo terkejut, lalu berkata, jangan khawatir, aku akan segera mengatur untukmu. Petik 2. Haha, bercanda, anggap serius, aku bukan orang seperti itu. Stephen Lin menggelengkan kepalanya berkali-kali. Keinginan bukanlah hal yang buruk. Tuan Lin, jangan terlalu memperhatikannya. Ngomong-ngomong, Tuan Lin, meskipun Anda seharusnya tidak mengatakan itu, tetapi saya tetap harus mengatakannya. Jika Anda melihat 2 uskup agung lainnya nanti, Anda sebaiknya memperhatikannya. Mereka berdua tidak semudah aku bergaul, kata Eldo. Stephen Lin menyipitkan matanya sedikit, lalu mengangguk sambil tersenyum, begitu, terima kasih Uskup Agung Erdo atas bimbinganmu. Petik 2. Aku pergi. Erdo berjalan keluar dari kamar Stephen Lin sambil tersenyum. Bab 3279. Stephen Lin mengirim Erdo pergi, dan tiba-tiba hatinya menjadi sedikit lebih waspada tentang fakta bahwa dia akan menjadi uskup agung. Awalnya, dia tidak terlalu banyak berpikir, dia hanya merasa bahwa dia datang ke Paus untuk meminta bantuan, dan ingin Paus menjadi presiden kehormatan masyarakat Taisan, dan Paus ingin mengikatnya ke kapal tahta suci. Cahaya, jadi dia dengan sengaja mengusulkan agar dia melayani sebagai presiden kehormatan masyarakat Taisan. Uskup Agung, kemudian dia akan mengambil status Uskup Agung sebagai hal yang biasa, menjadi anggota tahta suci Cahaya, dan kemudian menggunakan status ini untuk melakukan beberapa hal hanya dia dan Paus yang berpartisipasi dalam semua ini. Tapi sekarang ketika Eldo datang ke pintu dan memberitahunya apa yang dia katakan, dia menemukan bahwa masalah ini tampaknya lebih rumit dari yang dia bayangkan. Fakta paling sederhana adalah bahwa jika dia menjadi uskup agung, itu pasti akan mematahkan situasi berkaki 3 yang asli di bawah Paus tahta suci. Stephen Lin tidak tahu bagaimana kekuatan di tahta suci terbagi, tetapi dia yakin bahwa bahkan jika dia hanya seorang uskup agung yang menganggur yang mengudara, dia pasti akan mempengaruhi 3 uskup sebelumnya. Pada saat itu, apakah saya akan menyentuh kue orang lain? Jika Anda menyentuhnya,
salah satu dari 3 uskup agung, atau bahkan 2 atau 3, bisa menjadi musuh Anda. Stephen Lin mengerutkan kening, hal yang menurutnya sangat sederhana menjadi rumit dengan kemunculan Eldo, terutama apa yang dikatakan Erdo sebelum dia pergi. Dia sebenarnya tidak peduli kepada siapa Eldo memintanya untuk diperhatikan, yang lebih dia pedulikan adalah bahwa kata-kata Erdo yang tampaknya mengingatkan kemungkinan besar akan dengan sengaja memprovokasi hubungan dengan 2 uskup agung lainnya. Dia adalah orang pertama yang menghubunginya. Begitu dia menanamkan beberapa ide dalam dirinya, dia memiliki prasangka terhadap 2 uskup agung lainnya, yang kemungkinan besar akan mempengaruhi interaksinya dengan 2 uskup agung lainnya di kemudian hari. Pria gendut yang terlihat seperti orang yang tidak berbahaya sebenarnya penuh dengan air yang buruk. Stephen Lin masih memberi label pada Eldo di dalam hatinya. Pria gendut ini jauh lebih menyeramkan daripada tampang wajahnya. Tepat saat Stephen Lin berpikir, ada ketukan lagi di pintu. "Masuk!" teriak Stephen Lin. Pintu terbuka sedikit demi sedikit, dan di depan pintu, seorang pria paruh baya berdiri di sana. Pria paruh baya ini terlihat berusia sekitar 50 tahun, dan tubuhnya sangat kuat. Dia banyak berolahraga di hari kerja, bahkan jika jubah pendeta itu longgar, dia samar-samar bisa melihat garis ototnya. "Halo, Tuan Lin." Pria paruh baya itu mengangguk ke arah Stephen Lin dengan wajah serius. "Halo, Uskup Agung Pain." Stephen Lin menyapa pihak lain dengan senyuman, sama seperti dia mengenal Eldo sebelumnya, dia juga mengenali Pain di depannya. Uskup Agung, yang juga salah satu dari 3 uskup Tahta Suci Cahaya, bertanggung jawab atas disiplin Tahta Suci Cahaya, dan dia harus menjadi orang yang sangat serius. "Saya mendengar bahwa seseorang di Istana Paus tinggal di kamar tidur Yang Mulia Paus, dan saya berpikir siapa yang berani mengatur orang luar di sini, dan kemudian saya mengetahui bahwa itu adalah Anda, tetapi jika saya jadi Anda, saya pasti tidak akan tinggal di sini," kata Pain kosong. "Mengapa?" Stephen Lin bertanya. "Yang Mulia Paus mencintai dunia dan bersedia memberi Anda asramanya, tetapi dunia juga harus memiliki kesadarannya sendiri. Bagaimana asrama Yang Mulia Paus dapat dikotori oleh orang biasa?" kata Pine. "Tuan Pine tampaknya memiliki pendapat besar tentang saya yang tinggal di asrama Yang Mulia," kata Stephen Lin sambil tersenyum. "Memang, jika kamu bisa mendengarkan, kamu bisa meminta Rice untuk datang sekarang dan memintanya untuk memindahkanmu tempat," kata Pain. "Kamu sangat ingin aku pindah, mungkin kamu cemburu padaku?" Stephen Lin bertanya dengan setengah tersenyum. "Aku cemburu padamu, konyol. Sebagai Uskup Agung Tahta Suci, aku akan cemburu pada orang sepertimu," kata Pain mengejek. "Maaf, saya akan menjadi Uskup Agung Tahta Suci dalam 2 hari, dan saya bukan hanya Uskup Agung Tahta Suci, saya juga seorang pahlawan global. Saya juga presiden masyarakat Taisan, dan saya yang terkuat di dunia. Dengan begitu banyak identitas ditambahkan bersama-sama, aku khawatir bahkan kamu hanya bisa memandangku." Stephen Lin berkata sambil tersenyum. "Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk mencegahmu menjadi Uskup Agung. Orang-orang sepertimu yang bergabung dengan Tahta Suci demi keuntungan ditakdirkan untuk disingkirkan oleh Dewa Cahaya," kata Pine. "Maka kamu harus cepat, kamu hanya punya 2 hari, kata Stephen Lin. 2 hari sudah cukup. Jika aku jadi kamu, aku akan meninggalkan kota suci dalam 2 hari ini, sehingga setidaknya aku bisa menghindari penghinaan," kata Pain. "Kalau begitu aku akan menunggu dan melihat," kata Stephen Lin. "Huff." Pain mendengus dingin, berbalik dan pergi. Melihat punggung Pain pergi, Stephen Lin tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri, sepertinya apa yang dikatakan pria gendut Eldo tidak semuanya bohong, orang ini benar-benar sulit bergaul. Sambil berbicara, Stephen Lin berjalan ke tempat tidur dan berbaring. Tempat tidurnya besar dan lembut, dan tubuh Stephen Lin tenggelam ke dalamnya sekaligus. Sangat nyaman.
Petik 2. Bab 3280. Stephen Lin menutup matanya dengan nyaman. Dalam sekejap mata, lebih dari 2 jam berlalu, sampai Rice datang untuk meminta Stephen Lin makan, tetapi Stephen Lin tidak menunggu Uskup Agung ketiga. Ini membuat Stephen Lin sedikit terkejut. Dia berpikir bahwa semua Uskup Agung akan datang menemuinya. Apakah mereka datang untuk berteman atau mencari musuh? Mereka harus menunjukkan sesuatu, tetapi Uskup Agung ketiga tidak menunjukkan apa-apa. Stephen Lin datang ke restoran yang dipimpin oleh Rice. Dikatakan bahwa itu adalah sebuah restoran, tetapi sebenarnya jauh lebih besar dari restoran biasa. Restoran ini terletak di gedung satu keluarga, dan terdapat meja panjang di tengah restoran. Yang Mulia Paus mengadakan perjamuan untuk Anda malam ini, jadi semua orang datang ke sini untuk makan. Di masa lalu, Yang Mulia Paus makan sendirian, dan tidak ada yang memenuhi syarat untuk duduk di meja yang sama dengan Yang Mulia Paus, kata Rice. Saat dia berjalan, itu sangat membosankan, kata Stephen Lin. Rice tersenyum dan berkata, dewa ditakdirkan berbeda dari orang biasa. Petik 2. Di bawah kepemimpinan Rice, Stephen Lin berjalan ke depan meja panjang. Hanya ada satu kursi di ujung depan meja panjang itu, yaitu kursi berlapis emas putih yang terlihat sangat mewah. Tak perlu dikatakan, semua orang tahu bahwa itu harus menjadi posisi Francis. Ada sederet kursi di kedua sisi kursi Fransiskus, ada 6 kursi berturut-turut, total 12 kursi, mewakili anggota tingkat tinggi tahta suci. Saat ini, tidak ada seorang pun yang duduk di kursi, dan banyak orang berjubah dewa sedang berdiri di kedua sisi meja sambil mengobrol. Melihat kedatangan Stephen Lin, beberapa dari orang-orang ini menunjukkan tanda-tanda kewaspadaan, sementara yang lain mendekati Stephen Lin dengan penuh kasih sayang untuk menyapa Stephen Lin. Stephen Lin mengobrol sebentar dengan semua orang, dan kemudian Erdo datang ke sisinya. Kau pernah melihat Pain? Tanya Eldor. Aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Izinkan saya memberitahu Anda, pria itu sangat sulit bergaul dan sulit dihadapi. Dia adalah orang yang paling dibenci di tahta suci kita, kata Eldo. Bagaimana denganmu? Apakah kamu yang paling populer? Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Wajar saja. Aku ramah dengan semua orang, kata Eldo sambil tersenyum. Melihat pria gendut di depannya yang bahkan tidak memiliki aura seorang uskup agung, Stephen Lin tidak mengerti bagaimana pria ini bisa menjadi uskup agung. Omong-omong, mengapa saya tidak melihat uskup agung Gandalf sore ini? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Lebih besar dari Uskup Agung Gandalf adalah salah satu dari 3 uskup utama. Stephen Lin telah membaca beberapa materinya ketika dia datang. Gandalf telah mengabdikan dirinya pada teologi, dan dia jarang meninggalkan aula teologi, dan dia sudah tua, jadi wajar jika dia tidak muncul, kata Eldor. Berapa umurnya? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Anda pasti tahu bahwa usia Gandalf tidak termasuk dalam informasi yang dia kumpulkan, jadi dia ingin tahu berapa umur Gandalf. Kami tidak begitu jelas tentang ini. Sepertinya Gandalf sudah berada di tahta suci ketika Paus terakhir masih ada. Kurasa usianya pasti sudah lebih dari 100 tahun, kata Eldo. Berusia lebih dari 100 tahun. Stephen Lin berkata dengan heran, kalau begitu dia masih bisa menjadi uskup agung. Petik 2. Meskipun uskup agung Gandalf sudah sangat tua, dia masih dalam keadaan sehat. Benar-benar memperlakukannya. Jika Anda tertarik, Anda dapat berbicara dengannya, tetapi saya menyarankan Anda untuk tidak melakukannya. Gandalf suka berbicara tentang teologi dengan orang. Dia selalu suka menguji orang lain dengan isi Alkitab. Jika tidak bisa jawab, dia akan membiarkanmu. Jika kamu tidak bisa turun dari panggung, jika kamu tidak ingin membuat dirimu tidak nyaman, kamu tidak boleh mengobrol dengannya. Eldo berkata dengan serius. Saya sebenarnya cukup menyukai teologi.
Saya telah membaca beberapa Alkitab yang Anda kirimkan kepada saya sore ini, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Yah, semoga Anda mengobrol menyenangkan dengan Uskup Agung Gandalf. Eldor mengangkat bahu dan berkata. Selama percakapan antara keduanya, beberapa orang lagi masuk ke restoran. Pemimpin orang-orang ini adalah Pine, dan ada beberapa orang di belakang Pine. Yang mengejutkan Stephen Lin, orang-orang ini semuanya berpakaian hitam. Jubah Tuhan. Begitu Pine muncul, semua orang yang hadir menunjukkan ekspresi hormat dan membungkuk untuk menyapa Pine. Namun, Pine tampaknya tidak memberikan wajah sama sekali kepada orang-orang ini, dan berjalan lurus melewati kerumunan tanpa memberikan tanggapan dasar. Pine selalu terlihat seperti istrinya meninggal di tahta suci. Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Bagaimana kamu tahu bahwa istri Uskup Agung Pine sudah mati? Eldor bertanya dengan heran. Aku baru saja mengatakannya dengan santai, kata Stephen Lin dengan canggung. Uskup Agung Pine bertanggung jawab atas aturan dan hukum kanon, jadi dia selalu memasang wajah seperti itu pada hari kerja, dan memperlakukan orang percaya dengan sangat kasar, tetapi dia mengendalikan angkatan bersenjata paling kuat dari tahta suci kita, dan semua orang hanya berani marah. Berani bicara, Eldor menghela nafas. Angkatan bersenjata tahta suci yang paling kuat. Apa itu? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Sekelompok Templar membentuk kuil penghakiman. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.